Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamatus Salihah dengan NIM 2011909099 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Konsep Dasar Perkembangan Kurikulum PAI. Di sini saya akan menjelaskan pada poin hakikat pendidikan agama Islam. Terdapat 3 istilah dalam Al-Quran, yaitu tarbiyah. Tarbiyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu tarbiyah yang berarti tumbuh atau berkembang, itu menurut Ibrahim Anis. Dan secara terminologi yaitu memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa demi mengembangkan dan mengarahkan potensi yang dimilikinya hingga sempurna. Kemudian guru melakukan pendidikan secara bertahap. Terus yang kedua yaitu taklim. Taklim yang berarti mengetahui, merasa atau memberi kabar. Menurut Rashid Ridho, yaitu proses transmisi ilmu pengetahuan dari seorang guru atau pendidik kepada peserta didik tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Kemudian ta'dib berasal dari kata adaba atau ad-du'a yang artinya mengundang. Menurut Ibrahim, yaitu melatih perilaku yang baik dan sopan santun kepada peserta didik. Kemudian terdapat ciri-ciri khusus pada pendidikan agama Islam, yaitu sifatnya atau sistemnya itu ibadah, mengarahkan atau pada pemahaman intelektual. Kemudian pembahasan mengenai atau pemahaman rohani. Kemudian lagi adalah pendidikan jasmani. Selain rohani itu ada pendidikan jasmani atau badan. Kemudian terdapat tujuan umum, yaitu perubahan-perubahan untuk yang mana dikehendaki dan diusahakan untuk mencapainya. Kemudian tujuan khusus ini pengkhususan atau operasional dari tujuan akhir. Tujuan akhir itu tujuan yang tertinggi dan dari tujuan umum juga kalau tujuan khusus ini. Kemudian tujuan khusus ini tujuan individu yang berkaitan dengan diri masing-masing dari peserta didik yang berupa pengalaman dan kemajuan yang diinginkan, yang berkaitan dengan pendidikan dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang didapatnya sebagai ilmu seni, profesi, dan sebagai suatu aktivitas diantaranya dan diantara yang lainnya. Kemudian tujuan akhir ini disebut juga tujuan yang paling tertinggi karena tujuan akhir ini merupakan peran seorang manusia di dalam muka bumi ini, yaitu insan kamil, dan juga sebagai khalifah fil ard, yaitu khalifah di muka bumi ini. Kemudian terdapat yang terakhir tujuan sementara, yaitu tujuan yang dikembangkan dalam rangka menjawab segala tuntutan kehidupan. Pengertian kurikulum PAI sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum secara umum. Perbedaannya hanya terletak pada sumber pelajarannya saja. Kurikulum PAI adalah pedoman dalam menjalankan kegiatan pembelajaran agama Islam yang dirancang dengan peluang pembelajaran yang diharapkan dapat menghasilkan pembiasaan dalam belajar yang efektif dan efisien. PAI adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Menurut Zakiyah Darajat, PAI adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum
baru melalui langkah-langkah penyusun kurikulum atas dasar hasil pembinaan yang dilakukan selama periode tertentu. Pengembangan kurikulum berarti perubahan dan penilaian total dari satu kurikulum ke kurikulum lain, dan perubahan ini berlangsung dalam waktu panjang. Dan yang selanjutnya yaitu motif pengembangan kurikulum PAI. Motif pengembangan kurikulum PAI dalam hal ini motif dikatakan juga sebagai motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada individu, tapi munculnya motivasi yang kuat atau lemah dapat ditumbuhkan oleh rangsangan dari luar. Oleh karena itu dapat dibedakan menjadi dua motif di dalam motif pengembangan kurikulum PAI tersebut, yaitu yang pertama motif intrinsik dan yang kedua itu motif ekstrinsik. Motif intrinsik berarti motif yang ditimbulkan dari dalam diri orang yang bersangkutan tanpa rangsangan atau bantuan orang lain, sedangkan motif ekstrinsik adalah motif yang timbul akibat rangsangan dari luar. Pada umumnya, motif intrinsik lebih efektif dalam mendorong seseorang untuk lebih giat belajar daripada motif ekstrinsik. Untuk arah menuju perkembangan kurikulum yang baik dengan melalui perencanaan kurikulum meliputi 3 kegiatan. Yang pertama, perencanaan strategi. Perencanaan strategi sebagai kegiatan dilakukan dalam rangka perumusan standar kompetensi, penetapan isi dan struktur program, serta penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum keseluruhan. Yang kedua, perencanaan program. Perencanaan program yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menetapkan materi atau pokok bahasan pada setiap mata pelajaran. Yang ketiga, perencanaan kegiatan pembelajaran. Perencanaan di sini kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka implementasi pembelajaran yang terisi, menyusun indikator, menentukan materi yang akan disampaikan, menentukan metode yang akan digunakan, dan menetapkan alat evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Tujuannya dirumuskan atas dua hal. Yang pertama, perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Yang kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis terutama filsafat negara. Yang E, asas-asas pengembangan kurikulum PAI. 1. Dasar filosofis dan sejarah. Dalam filsafat pendidikan dikenal beberapa aliran filsafat, yaitu progresisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme, di mana masing-masing aliran mempunyai latar belakang dan konsep yang berbeda. 2. Dasar psikologis. Syafruddin Nurdin mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan tidak terlepas dengan unsur-unsur psikologi, sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti merubah tingkah laku anak menuju kedewasaan. 3. Dasar sosial budaya. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara kehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. 4. Dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi